uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa bertemu di satu Ramadan di hari ini. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berkahi, dan bulan Ramadan adalah bulan yang dimana ketika kita melakukan amalan itu akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Beliau menjadi teladan kita dalam masalah akidah. Beliau juga menjadi teladan kita dalam masalah ibadah ataupun hukum yang terkait dengan itu. Dan beliau juga menjadi teladan bagi kita dalam masalah muamalah. Apakah di Mbak Anissa sudah ada PPT-nya? Sudah, Ustadz. Oh iya, ada ya? Ada. Saya bantu share screen ya, Ustadz. Iya. Tidak boleh bisa. Baik. Terima kasih. Jadi memang Bagaimana? Jadi memang ayat tentang puasa ini di surat Al-Baqarah di ayat yang 183, 184, 185 sampai nanti di ayat ke-187 itu mungkin kita sudah mendapatkan materi itu sebelum kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Jadi mungkin kita atau di antara kita sudah mengikuti kajian ataupun ta'lim yang membahas ayat-ayat yang kita bahas pada hari ini. Tapi demikianlah Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada banyak kisahnya Nabi Musa, dan kisahnya Nabi Musa itu hampir mirip di beberapa tempat. Dia hampir mirip, tapi ada perbedaan pembahasan nanti di beberapa ataupun setelah beberapa ayat. Kenapa kemudian Allah menceritakan itu semua kepada kita di hampir kisah yang sama tapi di tempat yang berbeda, sebenarnya untuk menguatkan iman. Jadi menguatkan iman kita. Dan yang kedua, pelajarannya sampai kemudian ada banyak kisah itu yang hampir sama di dalam Al-Quran. Selain daripada itu, untuk menguatkan ilmu kita juga. Jadi itu mungkin ada beberapa yang sudah mendengar tentang kajian ataupun ta'lim surat Al-Baqarah di ayat yang ke-183 ini. Maka di pertemuan ini insya Allah ini untuk menguatkan iman dan lebih menguatkan ilmu kita sekalian. Insya Allah kita akan membahas di pertemuan kali ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa itu di ayat yang ke-183. Insya Allah juga bisa sampai ke 184 dan nanti bisa sampai di ayat ke-185. Baik. Ayat ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan seruan kepada orang-orang yang beriman. Jadi seruan kepada orang-orang yang beriman. Jadi memang ada banyak seruan di dalam Al-Quran. Ada seruan yang kepada seluruh manusia, entah dia mau beriman ataupun tidak beriman. Dia muslim ataupun orang-orang kafir ataupun orang musyrikin. Itu seruannya seperti ya ayuhan nas. Itu berlaku kepada semua manusia. Ada seruan yang ditujukan kepada ahli kitab, ya ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu merujuk kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada juga seruan yang ditujukan kepada satu komunitas ataupun satu kaum. Seperti kepada kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa tempat itu di dalam Al-Qur'an, ya Bani Israel. Ada juga seruan kepada setiap orang. Di dalam Al-Qur'an ada ya Yahya, ada ya Zakaria, ada ya ayyuhal mudaththir, ada juga ya ayyuhal muzammil. Untuk ya ayyuhal mudaththir
Dan ya ayyuhal muzammil ini merupakan seruan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menggunakan kata nama Nabi secara langsung ya Muhammad, tapi menggunakan kata kiasan seperti ya ayyuhal muzammil ataupun ya ayyuhal mudaththir, karena memang kita bisa melihat dari panggilan ini betapa cintanya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah kemudian memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Tentu yang beriman yang dimaksudkan di dalam panggilan ataupun seruan ini adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Kalau misalnya kita bicara tentang rukun iman ataupun perintah ketaatan, mereka sudah melakukannya. Maka setelah itu Allah menambah lagi perintah untuk mereka menjalankan puasa. Kenapa penting? Kenapa penting merujuk kepada seruan ini dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu? Karena salah satu syarat diterimanya ibadah ada pada titik tentang iman ini. Jadi siapa saja yang masih melakukan kesyirikan, datang kepada perdukunan, percaya dengan ramalan, zodiak, dan seterusnya, maka ibadah yang nanti Allah akan berikan kepada orang yang beriman itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Bukankah di dalam Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-48 bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Apa maknanya? Jangan sampai kemudian disalahpahami bahwa kalau begitu tidak ada gunanya bertobat, Ustaz. Tidak. Taubat itu akan bermanfaat bagi kita sekalian ketika kita masih hidup. Hanya saja dosa kesyirikan itu tidak akan Allah ampuni apabila kita mati dengan membawa dosa itu. Kalau dosa kemaksiatan yang lain, maka Allah akan menghapusnya dengan cara pertama, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nanti juga tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, dosa kesyirikan ini ataupun kemaksiatan yang secara umum selain daripada kesyirikan itu akan terhapus dengan amalan-amalan yang lain. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan kemaksiatan ataupun dosa selain daripada dosa kesyirikan ini, nanti di akhirat Allah akan menutup dosanya tersebut dengan amalan-amalan yang lain. Tapi kalau dosa kesyirikan tidak berlaku hal-hal sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi amalan ataupun ketaatan yang dia lakukan tidak akan mampu menghapus dosa kesyirikan di mana kesyirikan itu tidak sempat dia bertobat darinya. Dan kesyirikan ini menjadi jalan ataupun sebab seseorang bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditempatkan di dalam neraka itu selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat dan di ayat yang kita pahami itu di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan dikekalkan di dalam neraka tersebut dan mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Ini. Jadi memang kenapa penyebutannya ayyuhalladzina amanu memberikan persyaratan kepada kita atau kode kepada kita, tanda bahwa nanti puasa itu akan diterima bagi orang-orang yang memiliki ataupun telah menjalankan iman. Kemudian yang kedua, tentang orang-orang beriman ini kan orang-orang yang telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjalankan sholat. Sama juga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Kalau kita hari ini menjalankan puasa, akan tetapi kita tidak melakukan sholat, maka puasa kita itu akan jadi sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibarat tiang
maka amalan yang lain adalah benderanya. Puasa adalah benderanya, zakat adalah benderanya, haji adalah benderanya, sedekah adalah benderanya. Kalau dia tidak memiliki tiang, maka bendera itu tidak akan berkibar. Seperti itu. Kemudian ini, penyebutan ya ayyuhalladzina amanu juga. Ini merujuk sebagai seruan bahwa perintah setelah seruan ini kan urutannya itu kan seruan, setelah seruan itu adalah perintah ataupun larangan, dan setelah perintah ataupun larangan itu biasanya akan ada sebab kenapa kita harus menjalankan perintah itu ataupun kenapa kita harus menjauhi larangan yang Allah larang tersebut. Maka perintah tentang puasa ini hanya Allah serukan kepada orang-orang beriman selain daripada yang saya sebutkan tadi. Perintah puasa ini hanya juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Hanya orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Kenapa demikian? Nanti insya Allah saya akan jelaskan pada penggalan yang kedua. Dan penyebutan ya ayyuhalladzina amanu ini penyebutan eksklusif, ya, terkhusus. Jadi kalau di sekolah itu dipanggil anak-anak yang rajin, anak-anak yang cerdas. Yang cerdas ataupun yang rajin, yang sempat kemarin mendapatkan ranking 1 ataupun ranking 2, silakan maju. Ini panggilan khusus. Panggilan khusus. Panggilan kehormatan. Jadi seruan kehormatan. Dipanggil, kemudian setelah itu diberikan tugas terkhusus bagi orang-orang yang memiliki iman. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, kutiba alaikumus siyam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Mungkin dipindah slide-nya Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini kutiba ala. Jadi kalau kutiba ala itu dia kan sama kalimatnya dengan kitab. Sama kalimatnya dengan kitab. Tapi kalau dia penggunaannya menjadi ataupun penempatannya menjadi kutiba ala, ini sama dengan telah dibukukan. Artinya telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan itu? Telah ditetapkan, diwajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini perintah puasa ini adalah perintah khusus. Perintah khusus. Jadi jangan dianggap ini merupakan perintah sembarang. Ya, perintah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan puasa itu ada dua. Ada puasa zahir dan ada puasa batin. Apa puasa zahir? Di mana kita menahan makan dan menahan minum. Yang ketiga, kita menahan diri dari mendatangi istri kita ataupun pasangan kita. Ini puasa zahir. Sedangkan puasa batin itu kita menjaga anggota tubuh kita dari apa saja yang Allah haramkan. Misalnya menjaga lisan kita dari perkataan buruk, hoax, gibah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita juga menjaga mata kita dari apa yang kemudian Allah haramkan. Begitu pula dengan telinga kita juga menjaga telinga kita dari apa yang Allah haramkan. Menjaga kaki kita tidak mendatangi tempat yang sia-sia dan tempat kemaksiatan. Dan juga menjaga tangan kita untuk tidak menggolimi orang lain. Ini makna puasa. Jadi puasa itu tadi puasa secara zahir dan puasa secara batin. Ini harus
menjadi perhatian bagi kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh dengan dia menahan makan dan minumnya. Jadi Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan menahan makan dan minum, dan juga menahan syahwat kepada pasangan kita, tapi juga harus menahan anggota tubuh kita dari apa yang Allah haramkan. Bagaimana kemudian kita berpuasa sedangkan mata kita melihat handphone, buka-buka sosmed, tapi melihat hal yang sia-sia, apalagi sampai melihat hal maksiat. Ini kemudian yang menjadi perhatian. Makanya di dalam berpuasa itu, ketika kita di sahur, di awal sahur itu nilai kita itu semuanya 100. Jadi nilai kita ini semuanya 100. Nanti di waktu berbuka, dari nilai yang 100 itu bisa jadi ada di antara kita nilai puasanya tinggal 10. Ada nilai puasanya masih 20. Ada nilai puasanya 30. Yang lebih parah, di waktu berbuka ternyata nilai puasanya itu tinggal 0. Karena memang kaitan dengan hadis yang tadi. Benar dia menahan makan, benar dia menahan minum, benar juga dia menahan dirinya dari pasangan. Tapi dia tidak mampu menahan di waktu berpuasa itu, dia tidak mampu menahan lisannya dari apa yang Allah haramkan, dia tidak mampu menahan matanya dari apa yang Allah haramkan, dan dia tidak mampu menahan anggota tubuh lainnya dari apa yang kemudian Allah haramkan. Jadi ini sempurnanya puasa, kaitan tentang iman tadi, pertama dia tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, dia menjalankan perintah sholat. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan, memaksimalkan tentang puasa zahirnya. Dan juga yang selanjutnya, dia juga harus memperhatikan tentang puasa batinnya. Kalau diperhatikan ini semua, insya Allah nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kaitan di dalam penggalan ayat yang kedua ini. Jadi berpuasa ini ibarat kita melakukan duel di antara nafsu dan iman kita. Nafsu dan iman kita. Jadi kalau bicara tentang nafsu dan iman, salah satu di antara keduanya ini tinggi, maka yang satunya itu rendah. Jadi kalau misalnya iman kita itu naik, maka nafsu kita itu rendah. Kalau nafsu kita itu tinggi, maka iman kita juga itu menjadi rendah. Nah, jadi dengan berpuasa ini, kita sebenarnya menekan nafsunya kita. Jadi menekan hawa nafsunya kita untuk meningkatkan kualitas iman kita. Makanya kalau di dalam bulan Ramadan ataupun di saat kita berpuasa, biasanya kita akan lebih termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Akan lebih banyak dorongan kita melakukan amal soleh. Kalau misalnya kita di bulan sebelumnya, di mana kita belum berpuasa, mungkin kita baca Al-Qur'annya sehari hanya 1 lembar, ataupun membaca tadaburnya hanya sekitar 1 atau 2 ayat, tapi di bulan Ramadan, itu biasanya kualitasnya akan meningkat. Kita akan bisa sampai membaca di bulan puasa itu, yang tadinya hanya 1 lembar, itu bisa meningkat sampai 3 lembar, sampai 5 lembar. Membaca tadaburnya yang tadinya hanya 1-2 ayat, ini bisa sampai 10 ayat sampai 15 ayat. Begitu. Makanya kenapa perintah puasa ini dan ada dan juga kita harus menjalankannya untuk menekan nafsu kita agar supaya nanti iman kita itu naik. Dan ingat juga harus diperhatikan tentang menekan hawa nafsu ini. Kadang kalau di
waktu sore hari menjelang waktu berbuka, ada kan yang istilahnya ngabuburit. Kadang di sini kita tidak sempat ataupun kebablasan ya, kebobolan dari menahan hawa nafsu. Jadi kalau misalnya kita beli makanannya itu terlalu banyak untuk nanti kita berpikir mau berbuka. Tapi pas waktu mau berbuka ternyata kita hanya cukup dengan satu makanan saja dengan satu air mineral, artinya satu gelas air mineral itu sudah cukup. Tapi pas di ngabuburit itu kita mau beli makanan itu sudah lebih. Bahkan kalau misalnya kita beli itu bisa sampai untuk 6 orang makan, sampai 7 orang untuk makan. Makanya kita harus memperhatikan ini. Jadi menahan hawa nafsu. Kemudian puasa juga ini. Puasa itu ibarat obat bagi orang-orang yang beriman. Obatnya iman ataupun obatnya hati. Saya pernah memberikan gambaran ini di grup dan saya tulis tentang sayatan luka. Kalau lukanya mungkin kecil, maka cukup diperban saja dan insya Allah bisa dia sembuh 3-4 hari. Tapi kalau lukanya itu besar, dia tidak cukup hanya diperban saja. Kalau dia lukanya besar, maka dia harus dicuci dengan alkohol terlebih dahulu, setelah itu kemudian dijahit, setelahnya lagi kemudian diberi perban. Di masa waktu menunggu pemulihan, yang kurang lebih sekitar 6 atau 5-6 bulan, itu nafsu makannya terganggu dan pola tidurnya juga terganggu. Dan di masa pemulihan itu dia harus minum obat pendukung atau ikhtiarnya untuk pemulihan lukanya tersebut. Apa kaitan dengan puasa? Jadi ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita ini dengan hati yang berbeda-beda. Jadi dengan hati ataupun iman yang berbeda-beda. Ada hati dengan sayatan kecil. Ada hati dengan luka yang besar. Mungkin kalau yang sayatannya kecil di hatinya, ketika masuk bulan Ramadan, dia berpuasa tidak terlalu begitu dirasa, tetap dia mampu menjalankannya. Begitupun dengan sholat tarawihnya, begitupun dengan sholat lailnya, begitupun dengan dengan baca Al-Qur'annya dan tadabbur Qur'annya, begitupun dia yang dia lakukan. Begitu yang dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang memiliki hati yang rusak, artinya luka besar di hatinya, dia butuh perjuangan yang sangat kuat. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, luka yang besar di kulit, maka dia juga butuh pemulihan yang ekstra untuk yang lebih untuk memulihkan hatinya. Mungkin puasa dirasa berat, tapi harus dia jalankan itu. Mungkin sholat malam, sholat tarawih, dia rasa berat, tapi dia harus lakukan itu. Karena memang itu yang terbaik bagi dia. Itu jalan untuk memulihkan hatinya. Itu jalan untuk memulihkan hatinya. Jadi seperti bacaan Al-Quran, puasa di bulan Ramadan, ataupun sholat tarawih, ataupun sholat lain, bagi orang yang memiliki hati yang lukanya besar, itu berat bagi mereka, tapi itu yang terbaik untuk mereka. Sebagaimana seseorang yang luka dengan sayatan yang besar, dia harus menjalankan operasi seperti jahitan maupun perban, dan masa pemulihan itu butuh waktu yang cukup lama dengan pola makan dan pola tidurnya yang terganggu. Tapi kalau misalnya hati seseorang itu tidak mau kemudian diobati, artinya dia tidak mau menjalankan puasa, dia tidak mau melaksanakan sholat tarawih, dia tidak mau mentadaburi dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka hatinya itu akan infeksi, akan lebih terluka, akan lebih buruk lagi lukanya. Sebagaimana orang yang memiliki luka, kalau misalnya tidak diobati, pasti bisa
bernanah, bisa berair, dan bisa lebih buruk, bisa lebih besar lagi lukanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk di bulan Ramadan, dia kemudian tidak berpuasa, tidak sholat tarawih, dia tidak baca Al-Quran, maka infeksinya adalah dia ternyata menghabiskan waktunya di bulan Ramadan ini hanya dengan kemaksiatan. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Melakukan pahala ataupun melakukan amalan di bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan ini, maka juga dilipat gandakan. Orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan ini, maka Allah juga melipat gandakan dosanya. Seperti itu. Jadi puasa ini sebenarnya untuk pemulihan hati kita. Kemudian ibarat lari maraton. Jadi puasa ibarat lari maraton, orang harus memiliki persiapan terlebih dahulu sebelum kemudian dia mau bertanding. Harus jauh-jauh hari, sebagaimana para sahabat ketika berpuasa, mereka disebutkan melakukan persiapan 6 bulan sebelum masuk di bulan Ramadan. Agar nanti di bulan Ramadan, mereka masuk dengan sangat siap. Artinya tidak melewatkan waktu di bulan Ramadan ini pada hal-hal kemaksiatan maupun pada hal-hal yang pada hal-hal yang dilalaikan, yang terlalaikan. Nah, sebagaimana para pelari maraton, ketika mereka masuk di lintasan lari itu, mereka sudah dengan standar. Jadi ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Di awal mereka berlari, mereka tidak lari dengan kecepatan bawah ataupun kecepatan paling tinggi. Mereka larinya dengan kecepatan standar. Nanti ketika sudah di 5 ataupun 4 kilo menjelang garis finish, mereka menaikkan kecepatan berlarinya mereka. Itu kalau para pelari maraton. Maka puasanya para sahabat dan juga Rasulullah seperti itu. Di awal ketika masuk di bulan Ramadan, mereka sudah mulai dengan standar. Jadi tidak memulainya dari bawah dan juga tidak langsung naik ke atas. Tapi sudah dengan standarnya lah. Nanti kalau sudah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka mereka menaikkan level kualitas amalan mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah itu ketika di 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggangnya. Artinya tidak mendatangi istri-istrinya. Beliau berdiam diri di dalam masjid dan melakukan amalan di dalam masjid tersebut. Amalan yang dikerjakan dari siang sampai siang hari lagi nantinya. Tentu dengan amalan-amalan yang sebagaimana sholat malam, puasa di waktu paginya, tetap juga itu, dan juga membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini berbeda dengan kondisi kita. Kondisi kita kalau diibaratkan pada pelari maraton, kita ini jarang mempersiapkan diri sebelum masuk di bulan Ramadan. Sehingga seperti para pelari maraton yang tidak mempersiapkan diri, ketika lari yang jaraknya itu 35 kilo, mereka hanya lari sekitar 2 kilo saja. Tapi sudah dengan kecepatan tinggi. Saat di 2 kilo lebih, ternyata mereka sudah ngos-ngosan, jadi sudah sangat capek. Nah, mereka berhenti di situ, bukan berhenti, sudah tidak lagi terpikirkan untuk menjadi juara. Di pemikiran mereka, yang penting saya bisa finish. Mau kecepatannya turun, tidak masalah. Bahkan berjalan pun tidak masalah, yang penting saya bisa finish. Ada kondisi kita seperti ini, kalau diibaratkan dengan puasa, ada. Di mana ketika kita di awal, di bulan Ramadan, mungkin kita sudah menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melakukan banyak amalan. Tapi ketika sudah masuk di pekan kedua, pekan ketiga, semakin menurun amalan-amalan kita tersebut. Bahkan paling parah, kita sudah dengan prinsip yang penting saya masih puasa dan saya masih sholat 5 waktu. Akhirnya dia banyak tersia-siakan dengan waktu dan tidak mampu memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Ada juga yang ketiga,
Yang ketiga itu orang yang hobinya itu hanya rebahan, jadi tidak pernah ada persiapan sebelumnya. Bahkan sedikit pun dia tidak memiliki persiapan. Tiba pertandingan, dia ikut untuk lomba lari maraton. Hanya di 1 kilo, dia berlari, sudah ngos-ngosan, sudah sakit perutnya, maka dia berhenti. Artinya tidak lari dari jalur lintasan itu. Ada tidak puasa kita di hari ini seperti itu? Bisa jadi ada. Yang dimana kita menjalankan mungkin puasa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi setelah itu kemudian kita meninggalkan lintasan puasa ini, justru kita menghabiskan waktu puasa kita ini dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini harus dipersiapkan dengan baik, dan bulan Ramadan ini diupayakan, bukan dipersiapkan karena kita sudah masuk ini, dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik dan hindari hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kelalaian ataupun kesia-siaan. Kemudian tentang puasa ini manfaatnya kembali kepada kita sekalian. Nah, manfaatnya sudah saya sebutkan tadi, untuk menguatkan iman yang ada di dalam hati kita, dan secara zahir dia menyehatkan tubuh kita. Tapi yang paling penting, perintah puasa ini itu karena kita melakukannya atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat puasa sebenarnya kembali kepada kita. Karena sekalipun kita semua ini mau berpuasa, itu tidak akan menambah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun kita semuanya ini tidak mau berpuasa, artinya tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, manfaatnya puasa ini kembali kepada kita sendiri. Kemudian ada yang tertulis di sini ataupun yang disebutkan tentang kuda perang. Jadi orang-orang Arab dahulu itu kalau terdengar ataupun terdengar kata as-siyam, mereka itu akan langsung terpikir dengan peperangan. Jadi as-siyam itu aktivitas mereka untuk menjadikan kuda perang mereka itu bisa bertahan dengan tidak makan dan minum. Di Arab itu kan padang pasir. Kemudian untuk menempuh satu jarak mungkin di zaman itu agak cukup jauh dari satu pemukiman kepada pemukiman yang lain. Kalau mau berperang pakai unta, itu mungkin bisa, tapi gerakannya kan lambat kalau unta. Dia mungkin bisa menahan makan dan minumnya. Tapi dia tidak mampu untuk berlari dengan kencang. Nah, sebaliknya kalau kuda itu dia mampu berlari dengan kencang, hanya saja dia tidak mampu menahan makan dan minum. Jadi kebalikannya. Nah, karena dasar ini, maka orang-orang Arab dahulu itu seringkali melatih kuda mereka untuk tidak makan dan minum sebelum nanti mereka itu berperang. Jadi persiapan perang. Jadi kalau as-siyam ini lebih terkenal di telinga mereka itu tentang perang. Persiapan kuda untuk mereka tidak beri makan dan minum dalam beberapa hari untuk persiapan yang saya sebutkan tadi, persiapan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di penggalan selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang mana puasa ini telah Allah wajibkan juga bagi orang-orang yang sebelumnya. Jadi bagi orang-orang yang beriman sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita di dokter itu kan tanya ke dokternya. Kalau misalnya kita diberikan obat, itu kita bertanya, dok ini obat sudah diberi ke siapa saja? Atau sudah ada tidak yang mengonsumsi obat ini sebelumnya?
Oh, sudah ada. Gitu. Jadi di sini Allah kemudian memberikan juga motivasi kepada kita bahwa ciri orang-orang beriman dahulu itu mereka juga menjalankan puasa. Agar supaya kemudian kita memiliki derajat sebagaimana orang-orang beriman terdahulu, maka juga perintah puasa ini harus kita lakukan, harus kita jalankan. Sebagaimana obat tadi, agar kemudian kita bisa sembuh, sebagaimana orang-orang yang telah sembuh dari penyakit itu sebelumnya, maka juga kita harus mengonsumsi obat tersebut untuk supaya kita bisa sembuh. Ini kalau dikaitkan tentang dengan obat-obatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan masalah ini. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu telah Allah juga perintahkan mereka untuk berpuasa. Sebagian mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syariatnya Allah, tapi sebagian daripada mereka tidak taat kepada Allah dan justru menyelisihi syariatnya Allah, bahkan merubah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Allah perintahkan mereka berpuasa selama 1 bulan penuh, ternyata mereka hanya menjalankan beberapa hari saja. Ini sifatnya Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, ketika Allah perintahkan mereka berpuasa di 1 bulan, misalnya di bulan Ramadan, ternyata mereka merubahnya dengan mengganti bulan berpuasa itu di bulan yang lain. Seperti misalnya di bulan Dzulhijjah. Tapi nanti di bulan Dzulhijjah, di waktu mereka sudah berjanji untuk menggantinya, ternyata tetap juga mereka tidak menjalankannya. Ini sifatnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Jadi jangan kita memiliki sifat sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjalankan puasa dengan tidak maksimal ataupun banyak alasan sehingga kita tidak menjalankan puasa. Apalagi kan kita ini beralasan dengan pekerjaan, beralasan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi uzur untuk kita meninggalkan berpuasa. Ada juga penyebutan tentang jalan di sini. Kenapa ada penyebutan jalan? Sama tadi, kalau misalnya kita tanya kepada orang, Pak, apa ada yang lewat di sini, sudah pernah lewat di sini untuk menuju ke sana? Oh iya Pak, ada yang lewat sini untuk menuju ke sana. Misalnya dari satu tempat, kayak seperti dari Jakarta ke Surabaya lah. Itu kan ada jalannya, misalnya ada jalannya. Itu kita akan tanya kalau misalnya saya sebagai pendatang di Jakarta, kemudian menuju Surabaya, saya tanya, Pak, sudah ada orang yang lewat sini untuk menuju Surabaya? Oh sudah ada Pak, silakan Bapak ke sini saja. Itu ibarat dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa memang ada orang yang sebelumnya sudah melewati jalan ini dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dengan ketaatan mereka kepada Allah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 183 ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun. Dipindahkan Mbak Anissa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bisa? Sebentar Ustaz, ini sepertinya komputer saya yang lagi nge-hang. Iya. Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang di awal bahwa kalau ada seruan, biasanya setelah itu ada perintah ataupun larangan. Nah, dan setelah perintah ataupun larangan itu, maka Allah biasanya akan menyebutkan sebab perintah itu diperintahkan
ataupun sebab perintah itu Allah larang. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Nah, ini kenapa sebab puasa itu Allah perintahkan. Agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan derajat ketakwaan. Apa pentingnya kita mendapatkan derajat ketakwaan? Derajat ketakwaan ini derajat paling tinggi di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Bahwa orang-orang bertakwa itu mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidlaba. Yang di dalam surga itu ada kebun-kebun dan buah anggur. Kemudian ada pasangan-pasangan yang menawan. Dan juga ada gelas-gelas yang terisi penuh. Artinya mereka tidak akan mendapatkan kehausan. La yasma'una fiha lagwan wala kidlaba. Dan di dalam surga itu mereka juga tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Semua itu merupakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Jadi ini motivasi kita menjalankan puasa agar kemudian kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan la'allakum tattaqun ini bahasanya itu bahasa pengharapan, bukan kepastian. Jadi la'allakum tattaqun. Kenapa demikian? Ada orang yang berpuasa tapi kemudian dia tidak menjalankan sholat. Maka puasa itu tidak mampu membawa ketakwaan pada dirinya. Ya, sebagaimana yang kita kaitkan dengan puasa zahir dan batin tadi. Ada orang yang melakukan puasa, tapi tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga pendengarannya, dan anggota tubuh lainnya. Sehingga puasanya itu tidak membawa dia pada predikat ketakwaan. Sebagaimana dalam resep dokter, kalau misalnya dokter memberikan kita obat, kemudian dokter katakan, ini Pak, diminum 3 kali sehari. Ternyata kita minumnya 2 hari sekali. Jadi 1 hari 3 kali, ternyata kita minumnya 2 hari sekali. Jadi tidak sesuai dengan resep dokter. Ya, kita berpuasa tidak sesuai dengan ketentuan, dengan perintah dan aturan Allah, maka puasa kita itu tidak mendapatkan ataupun tidak menyebabkan kita, tidak menjadikan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ataupun di surat yang selanjutnya, di ayat yang 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Memang ada yang menyebutkan ini perintah puasa itu dalam beberapa hari, ada yang menyebutkan 10 hari dan seterusnya, tapi ayyaman ma'dudat ini dia merujuk kepada 1 bulan Ramadan. Karena nanti akan terkait dengan ayat yang selanjutnya di ayat ke-185, syahrul Ramadan alladzi. Jadi kalau misalnya di dokter kan kita akan tanya, ataupun dokter itu akan bilang, ini Pak obatnya 3 kali sehari, tapi dia diminum hanya sebulan saja atau sepekan saja. Jadi ketika datang perintah puasa kepada para sahabat, itu kan para sahabat berpikir apa kemudian kita menjalankan puasa 1 tahun? Maka Allah kemudian memberikan jawaban di sini dengan ayyaman ma'dudat, bahwa perintah puasa itu hanya sebulan saja. Nanti ada penguatannya di surat ataupun di ayat yang selanjutnya itu syahrul Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di penggalan selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar.
maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, kalau misalnya ada seseorang yang dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan musafir, dan dia ini diberikan uzur dia untuk tidak berpuasa. Jadi kan ketika di awal perintah puasa ini kan para sahabat kalau diturunkan di awal ini kan kita akan berpikiran sebagaimana para sahabat. Allah perintahkan kita berpuasa. Sekarang kemudian Allah sebutkan puasanya itu bukan setahun, tapi hanya sebulan. Itu kan kemudian para sahabat tanya lagi, bagaimana kemudian kalau kita ini dalam kondisi sakit, apakah juga kita tetap diperintahkan dan diwajibkan untuk berpuasa? Atau kita dalam kondisi safar, melakukan perjalanan. Dan melakukan perjalanan di masa itu kan dengan kuda, ataupun dengan unta, ataupun dengan berjalan kaki, kondisi cuaca yang begitu panas, medan yang begitu berat, maka juga kita harus menjalankan puasa. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang sakit ataupun orang yang sedang melakukan perjalanan. Mereka boleh untuk tidak menjalankan puasa, tapi mereka tetap harus mengganti puasanya mereka itu di hari-hari yang lain. Seperti nanti di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan yang lain. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini setelahnya, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Jadi orang-orang juga ada penurunan tentang ayat ini dua. Dulu itu para sahabat masih diberikan pilihan. Entah mereka mau berpuasa, dipersilakan. Kalau tidak mau berpuasa, maka mereka membayar fidyah. Tapi dengan berjalannya waktu, ayat itu dimansukkan, dibatalkan. Ini versi beberapa para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada nasikh wal mansukh di dalam Al-Quran. Itu kemudian dimansukkan dengan para ataupun orang-orang yang berpuasa itu mereka tetap harus berpuasa. Fidyah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki ataupun dalam kondisi sakit, yang tidak punya kemungkinan untuk sembuh. Jadi kalau misalnya ukuran bayar fidyah itu, ini di awal Islam ini ya. Kalau kita bicara tentang masalah fidyah itu satu porsi makanan. Kita berikan kepada orang yang fakir maupun miskin. Dan pembayaran fidyah ini tidak mesti di bulan Ramadan. Dan juga pembayaran fidyah ini harus bulan yang terlewatkan atau hari yang terlewatkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang membayar fidyah di hari yang ke-10, saya mengambil pendapat ini, dengan dia sudah membayar 30 hari untuk dirinya, maka yang dihitungi sah untuk fidyah itu hanya 10 harinya saja. Gitu. Jadi kalau misalnya dia membayar di hari ke-10-nya. Karena pembayaran fidyah itu adalah pembayaran yang dibayarkan setelah hari itu berjalan ataupun terlewatkan. Begitu. Kemudian pembayaran fidyah selain daripada pakai makanan, dia juga bisa dengan beras. Kalau beras itu setengah so. Setengah so itu kurang lebih 1,5 kilo beras. Ini sistem pembayaran fidyah. Tapi kembali lagi, dulu para sahabat itu masih diberikan pilihan. Entah mereka mau berpuasa, ataukah mereka itu membayar fidyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayatnya, tu'amum miskin.
Pembayaran fidyah itu di mana tu'amu miskin, ini pembayaran fidyah ini diberikan kepada orang miskin. Jadi fakir dan miskin. Ini singkat saja ini. Jadi yang terlewatkan saya sudah sebutkan tadi, hukum tentang fidyah ini. Dan wanita hamil dan wanita menyusui. Itu yang paling atau pendapat yang saya ambil adalah wanita menyusui ataupun wanita hamil itu tetap mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Memang ada pendapat yang menyebutkan kalau wanita hamil sedangkan yang dia khawatirkan adalah anaknya, maka dia tetap mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah. Tapi yang sisanya itu semua dia mengqadha puasanya, artinya mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman tatawwa'a khairan." Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itulah yang terbaik baginya, dan barang siapa yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Faman tata'a khairan. Dan yang lebih baik kalau kita misalnya memberikan fidyah, kalau kaitan ataupun penggalan di ayat ini, maka yang terbaik juga bagi kita itu melebihkan pembayaran fidyah tersebut. Misalnya di satu makanan itu kita menambah dengan sedekah uang ataupun makanan kita tambah. Ini yang kemudian Allah sebutkan dengan faman tatawwa khairan. Kemudian lanjutan ayatnya, wa antasumu, akan tetapi yang terbaik bagimu tetap berpuasa. Jadi ini masih kaitan dengan yang tadi. Di awal ketika perintah puasa ini diturunkan, para sahabat masih diberikan pilihan. Entah mereka mau berpuasa, ataukah mereka itu membayar fidyah. Atau juga kaitan dengan wa antasumu ini, kaitan juga dengan orang yang musafir tadi. Dan juga orang yang sakit. Misalnya orang yang musafir, kan diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Begitupun dengan orang sakit, diberikan uzur untuk berpuasa. Maka yang terbaik bagi para musafir dan orang yang sakit, mereka tetap berpuasa. Selama itu tidak memudaratkan diri mereka. Itu kalau kaitan dengan musafir dan orang sakit. Kalau kaitan dengan awal Ramadan, awal diperintahkannya puasa, maka disampaikan kepada para sahabat, memang mereka diberikan pilihan untuk membayar fidyah kalau mereka tidak mau berpuasa. Akan tetapi wa antasumu, berpuasa itu lebih baik bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, oh iya. Ini sudah masuk di ayat yang terakhir pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Ada penyebutan tentang bulan ini di dalam Al-Quran, ada yang syahru, ada yang hilal, dan ada yang qamar. Kalau hilal mungkin kita sudah tahu, sebagaimana tadi ada kemarin ada pengamatan hilal, itu bulan awal, seperti garis. Sekarang syaratnya 3 derajat, tahun lalu mungkin 4 derajat, itu hilal. Kalau qamar, dia bulan yang dari hilal kemudian menjadi purnama, kemudian menjadi hilal kembali, itu penyebutan qamar. Jadi makna secara hakiki. Jadi hilal dan qamar itu makna secara hakiki untuk bulan. Sedangkan syahru itu penyebutan secara maknawi untuk bulan. Jadi kalau misalnya disebut dengan bulan Islam, ada Dzulhijjah, ada Dzulqaidah, ada juga Muharram,
ada juga Safar, Rajab, Sya'ban, dan seterusnya, itu disebut dengan syahru. Jadi bulan berjalan. Nah, syahrul Ramadan. Bulan berjalan. Jadi 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu disebut dengan syahru ataupun penyebutan tentang bulan. Kemudian Ramadan ini merupakan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Ramadan ini dia disebut sebagai diberikan nama Ramadan karena memiliki makna panas. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan itu disebutkan orang-orang Arab itu kondisinya memang di bulan itu panas dia. Ya, saya tidak tahu juga kondisinya seperti apa kalau di sana di waktu bulan Ramadan. Cuman ini yang disebutkan di dalam tadabbur ataupun yang disebutkan di dalam tafsir. Akan tetapi menjadi pelajaran bagi kita kalau dia penyebutan tentang syahrul Ramadan, Ramadan itu kaitan dengan panas, cuaca yang panas, ini juga memberikan makna ataupun hikmah bahwa puasa ataupun dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu seperti dipanggang, dibakar untuk kemudian dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, lanjutan ayatnya. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ada para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan diturunkan itu diturunkan dari Law al-Mahfuz ke Baitul Izzah. 30 juz. Kemudian ada juga yang menyebutkan di bulan Ramadan itu Allah menurunkan dari Al-Quran itu dari Baitul Izzah ke Gua Hira. Yang 5 ayat pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Itu kata para ulama terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada yang menyebutkan ini dari Law al-Mahfuz ke Baitul Izzah sebanyak 30 juz terjadi di bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan dari Baitul Izzah menuju Rasulullah yang 5 ayat dibawa oleh malaikat Jibril itu juga terjadi di bulan Ramadan. Maka karena Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran, kita harus berupaya untuk mentadaburinya. Kita membacanya, kita berupaya untuk pula mentadaburinya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, manakah yang lebih baik? Kita hanya mencukupkan dengan tilawah tanpa mentadabur, ataukah kita membaca tafsirannya tanpa tilawahnya? Maka yang terbaik untuk kita adalah kita mentilawahnya sekaligus dengan mentadaburinya. Karena dengan mentilawah itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sebutkan. Di setiap satu huruf yang kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah akan memberikan balasan kepada kita 10 pahala satu hurufnya. Pula kita harus mentadaburinya. Karena dengan mentadaburi itu, kita akan bisa tahu makna ataupun hikmah yang ada ataupun pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya kita mentilawah, tapi juga kita harus mentadaburinya. Tidak hanya kita membaca tafsirannya, tapi juga kita harus mentilawahnya. Agar kita mendapatkan kita mendapatkan pahala pada 2 keadaan ini, mentilawahnya dan pula mentadaburinya. Kemudian lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Jadi satu-satunya petunjuk. Dan karena dia merupakan petunjuk bagi manusia, bagi para pendakwah sebaiknya memulai dakwah dengan Al-Quran. Jadi para pendakwah itu kalau misalnya dia berdakwah dengan Al-Quran, berarti ada kewajiban untuk dia mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Sampai nantinya kemudian dia sampaikan isi Al-Quran tersebut ataupun apa yang dia tadaburi itu kepada orang lain. Jadi dasar dakwahnya Rasulullah itu adalah
Al-Quran. Dan ini merupakan satu-satunya petunjuk yang bisa memberikan taufik kepada manusia ataupun bisa memberikan jalan kebenaran kepada manusia. Kemudian hudal linnas. Karena disebutkan dengan hudal linnas, bukan hudal mu'minun, berarti ini kan penyebutannya secara umum. Bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Mau dia orang kafir, mau dia orang muslim, mau dia orang musyrikin, dan seterusnya. Berarti ada kewajiban bagi setiap orang muslim untuk mempelajari Al-Quran dan dia menyampaikannya bukan hanya kepada muslimin saja, tapi juga dia harus menyampaikannya kepada orang-orang kafir, kalangan ahli kitab maupun kalangan musyrikin. Karena penyebutan hudal linnas. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Dan karena disebutkan petunjuk, saya memberikan gambaran, misalnya ada tukang paket dari Jakarta ke Surabaya, kita titipi dia paket. Setelah kemudian kita titipi dia paket, kita tuliskan alamatnya di paket itu. Ternyata ketika dia berangkat dari Jakarta mau ke Surabaya, dia tidak baca alamatnya. Akhirnya dia tersesat, tidak sampai pada tujuannya. Ada orang yang kedua, tukang paket lagi. Kita berikan paketnya dan kita tulis alamatnya. Orang ini atau tukang paket ini, dia baca alamatnya. Hanya saja dia tidak tahu jalan-jalan yang disebutkan di alamat itu. Dia tidak tahu di mana tempatnya, jalannya yang disebutkan itu. Apa akhirnya? Tetap dia juga tersesat. Orang yang ketiga, ketika dia diberikan paket, lalu diberikan juga alamatnya, maka dia membacanya. Nah, setelah dia baca, dia juga tahu di mana jalan untuk tempat pengantaran paket ini. Jadi dia tahu, oh blok ini, nomor begini. Dia paham, oh saya tahu ini, saya paham ini. Maka orang ketiga ini atau tukang paket ketiga ini pasti akan sampai juga ke tujuan pengantaran paket tersebut. Apa pelajarannya? Kalau dikaitkan dengan Al-Quran. Ada orang yang tidak membaca Al-Quran. Ya, ada orang yang tidak mau membaca Al-Quran sebagaimana tukang paket yang pertama. Dia beragama, dia sebagai seorang muslim, tapi tidak membaca Al-Quran. Maka muslim yang dia pahami bisa jadi muslim yang sesat. Ada muslim yang dia membaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak mentadaburinya. Maka muslim yang juga dia pahami akan cenderung pada muslim yang tersesat. Ada orang yang ketiga, dia muslim, dia membaca Al-Quran, dan juga dia mentadaburi Al-Quran. Ini adalah muslim yang memiliki peluang paling tinggi untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini, hudal linnas. Dialah orang yang mendapatkan petunjuk ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dia mempelajari Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bayyinatin minal huda. Selain Al-Quran itu merupakan petunjuk, di dalam Al-Quran juga itu ada banyak sekali bukti-bukti. Bukti-bukti adanya Allah. Bukti-bukti tentang kebenaran itu sendiri. Ini bisa kita dapatkan dengan cara kita mentadaburinya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yunus, kisahnya Nabi Musa, dan beberapa kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ini merupakan bukti kebenaran akan Islam ini, ataupun kebenaran akan agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lanjutan, wal furqan, dan siapa saja yang mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, maka akan jelas bagi dia mana kebatilan dan mana kebenaran.
Sebagaimana ketika seseorang berada dalam satu ruangan, ruangan itu tertutup dan di dalam ruangan itu banyak warnanya. Jadi banyak warnanya. Ketika dia berada di dalam ruangan itu, dimatikan lampunya. Ketika dimatikan lampunya, yang tadinya dinding-dinding itu banyak warnanya, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna putih, itu sama bagi dirinya. Sama. Jadi siapa saja yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan tidak mau mentadaburi Al-Quran, kebatilan akan dianggap satu kebenaran dan kebenaran dianggap satu kebatilan. Karena tidak jelas. Al-Furqan, wal-Furqan itu tidak nampak bagi dirinya. Begitu juga tentang menerobos lampu lalu lintas. Dia sudah pandai untuk mengendarai sepeda motor. Tapi dia tidak paham dengan rambu-rambu lalu lintas. Dia tidak paham lampu hijau, dia tidak paham lampu kuning, dia tidak paham lampu merah. Nah, ketika lampu merah, dia terobos saja. Lampu kuning, dia terobos. Bisa jadi lampu hijau dia berhenti. Karena apa? Karena memang dia tidak memahami. Nah, begitu juga sebagai seorang muslim, mungkin kita sudah jadi muslim. Sudah tahu naik motor istilahnya tadi. Kita sudah jadi muslim. Tapi tidak memberikan waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, maka kita akan menterobos kemaksiatan-kemaksiatan ini. Kita akan justru berhenti pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tidak terang bagi kita seperti apa itu kebenaran dan seperti apa itu kebatilan. Kemudian lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra." Maka apabila kalian telah nampak bulan itu sebagaimana ru'yatul hilal kemarin, pemantauan tentang bulan, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Jadi memang perintah puasa sebelumnya itu sudah ada. Itu perintah puasa ayyamil bid, kalau tidak salah. Wallahu a'lam ya. Jadi memang sudah ada perintah 1 bulan 3 hari, 1 bulan 3 hari, 1 bulan 3 hari. Kemudian Allah perintahkan, ketika sudah ada perintah itu, Allah turunkan lagi syariat untuk Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini, "Faman syahida minkumus syahra." Kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini falyasum itu. Sudah kaitan dengan yang tadi ini. Kemudian lanjut, falyasum. Jadi begini. Jadi Allah berfirman, kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ada kisah tentang seseorang. Jadi kan ini tentang metode ru'yatul hilal. Ada kisah tentang seseorang yang ru'yatul hilal. Kan kemarin kan ada beberapa daerah yang bulannya tidak jelas, terhalangi oleh awan. Terjadi di masa Nabi, ada seseorang datang kepada Nabi, dia mengatakan bahwa dia sempat melihat ataupun melihat masuknya bulan Ramadan. Sedangkan di waktu itu para sahabat tidak melihatnya. Maka Rasulullah tanya, apakah engkau seorang muslim? Ya, kau seorang dia dikatakan bahwa dia seorang muslim. Maka setelah itu Allah perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Ini merupakan dalil untuk metode ru'yatul hilal. Kemudian lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'iddatum min ayyamin ukhar." Nah, ini saya sudah sebutkan tadi tentang mana ini? Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Tentang fidyah yang tadi. Jadi sudah disebutkan tadi tentang fidyah yang tadi. Dulu mungkin memang Allah masih memberikan pilihan kepada para sahabat, tapi dengan berjalannya waktu Allah tidak memberikan lagi rukhsah fidyah itu kepada orang yang mampu berpuasa. Kemudian lanjut. Yuridullahu bikumul yusra. Maka Allah sebenarnya memberikan kemudahan bagi kita. Bagaimana kemudian Allah memberikan kemudahan bagi kita? Sedangkan sebelumnya itu kita ataupun perintah puasa itu masih diberikan pilihan. Kalau tidak mau berpuasa, maka diberikan fidyah. Bagaimana cara memahami tentang kemudahan yang Allah berikan ini? Jadi begini.
Dengan berpuasa itu, Allah menjadikan kita mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan tadi yang iman versus nafsu, kalau kita mengekang nafsu kita, maka iman kita ini akan naik. Dan orang-orang yang bertakwa itu pasti akan mudah mendapatkan hidayah. Jadi puasa itu akan menjadikan kita ini mudah untuk mendapatkan hidayah. Dan juga kalau bicara tentang masalah kaitan hidayah dan ketakwaan, kemudahan yang paling hakiki itu adalah kemudahan nanti yang Allah berikan di akhirat dengan Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan kemudahan juga tentang ataupun di bulan Ramadan ini Allah memberikan kemudahan bagi kita di mana setan-setan dibelenggu sehingga kita ada motivasi yang lebih kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan. Walitukabbirullah, maka besarkanlah nama Allah. Kenapa sampai kemudian kita membesarkan nama Allah, bertakbir? Ini kalau kaitan dengan Idul Fitri ya. Jadi setelah bulan Ramadan, maka kita memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperbanyak takbir? Karena Allah telah memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa itu, iman kita semakin meningkat dan iman kita itu semakin berkualitas. Maka Allah kemudian menyebutkan di dalam ayat ini, walitukabbirullah. Jadi hidayah yang datang kepada kita, kemudahan yang datang kepada kita di bulan puasa, ataupun taufik yang Allah berikan kepada kita di bulan puasa, itu karena pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan kita untuk banyak bertakbir ataupun membesarkan nama Allah. Kalau Allah tidak mudahkan kita melakukan ketaatan, maka kita pasti tidak akan mampu melakukannya. Kemudian ayat yang terakhir, penggalan yang terakhir, wala'allakum tashkurun, agar supaya kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tentang syukur nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Al-Qur'an yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat kemudahan untuk mempelajari Al-Qur'an. Nikmat kemudian Allah memberikan kemudahan kita untuk menjalankan puasa. Dan cara syukur yang paling tepat itu ada pada 3 tempat. Syukur di dalam hati, kemudian syukur di lisan kita, dan juga syukur pada perbuatan. Di hati, kita senantiasa menguatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari hal-hal yang justru meragukan akidah kita. Dan juga kaitan dengan syukur di dalam hati ini, tidak ada rasa sedikit pun tentang pengeluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur di lisan kita ialah senantiasa kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Dan syukur dengan perbuatan ialah senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah sebagaimana sholat, puasa, dan zakat dan hal-hal yang lain. Demikian pembahasan kita di ayat 183 sampai 185. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir kepada guru kita Ustaz Mujibur Tohi yang sudah menyampaikan tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Selanjutnya sesi tanya jawab serta refleksi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau refleksi tentang surat ini dipersilahkan. Bisa langsung raise hand, open mic-nya, maupun melalui kolom chat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini bagaimana Mungkin itu bisa tentang hukum fidyah? perkenalan dulu, Kak.
Iya. Saya Engki dari Pilohaya, Kecamatan Telaga. Di pertanyaan saya, hukum fidyah, apakah diperbolehkan membayar fidyah dengan atau beras ataupun uang? Iya, cukup. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz Mujib mau ditampung dulu atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Mungkin dijawab, langsung dijawab saja Mbak Anis. Baik, silakan. Baik. Ustadz. Jadi kalau fidyah itu, memang fidyah itu dia pakai porsi makanan saja yang lebih bagus. Porsi makanan, satu porsi makanan untuk satu hari, dan untuk makanan yang belum matang, seperti beras itu 1 kilo, 1,5 kilo untuk satu hari. Tapi kalau misalnya pakai uang itu bisa melalui lembaga sosial yang menangani tentang ini tentang fidyah. Jadi misalnya kita setorkan ke lembaga itu, nanti lembaga itu yang akan membelikan makanan untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Begitu. Allahu a'lam. Baik, seperti itu. Bagaimana Kak Fengki, ada tanggapannya? Cukup ya? Baik. Ya, terima kasih. Cukup. Alhamdulillah. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Siti Badriah. Ustadz, kenapa banyak umat muslim menjalankan puasa namun sehari-hari belum menjalankan ibadah salat? Kemudian silahkan Ustadz, bisa langsung dijawab. Iya. Kenapa sampai ada umat muslim yang menjalankan puasa namun sehari-hari belum menjalankan ibadah sholat? Ini kaitan dengan seruan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya perintah tentang syariat puasa ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang telah sempurna iman mereka, dan kesempurnaan iman itu ditandai juga dengan mereka menjalankan sholat 5 waktu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpuasa dan tidak menjalankan sholat, ini yang saya sebutkan tadi, belum sempurnanya iman di dalam diri mereka. Demikian, apakah ada tanggapan dari Mbak Siti? Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari Mbak Nabilah Ifatul Hanun. Bagaimana cara menguatkan rasa syukur dari sifat suka mengeluh? Baik. Bagaimana cara menguatkan rasa syukur dari sifat mengeluh? Pertama begini, rasa syukur itu insya Allah bisa akan ada sebuah hadis di dalam hadis Kitabul Jami. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih baik bagi kita agar kemudian kita tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi cara untuk menguatkan rasa syukur, perbanyak melihat orang yang Allah berikan sedikit ataupun orang yang berada di bawah daripada kita. Misalnya kita bisa melihat, lihatlah orang-orang yang tidak bisa melihat. Kita bisa mendengar, lihatlah orang-orang yang tidak bisa mendengar. Kita memiliki anak, lihatlah orang-orang yang sudah menikah 5-6 tahun tapi belum dikaruniai anak. Jadi cara meningkatkan kualitas syukur dengan melihat orang yang ada di bawah kita. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan rasa syukur itu dengan menerima
diri apa adanya. Jadi dengan tidak berpura-pura. Ketika Allah hanya memberikan nikmat ini kepada kita, maka terimalah syukur itu dan kita gunakan nikmat itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan Ustadz yang temanya berkaitan ya tentang fidyah dari Mitra Ahmad. Afwan, Ustadz izin bertanya, apa boleh membantu keluarga yang sering sakit untuk membayarkan fidyahnya? Kemudian dari Kak Anissa Safira ingin bertanya, jika lupa membayar karena datang bulan namun sudah tertumpuk hutangnya selama beberapa tahun, bagaimana menanggapi dan hukumnya untuk membayar fidyah tersebut, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Oh, jadi ini membayar fidyah bukan mengkodok puasanya ya? Yang pertama tadi terkait membantu keluarga yang sering sakit, bagaimana? Apakah boleh membayarkan fidyahnya? Jadi bukan orang yang bersangkutan begitu, Ustaz. Kalau yang kedua mengenai fidyah, jika lupa membayar karena datang bulan, namun sudah tertumpuk hutangnya selama beberapa tahun, bagaimana hukumnya begitu, Ustaz? Ya, yang datang bulan ini membayar fidyah atau mengkodok puasanya, itu yang ditanya. Mungkin Mbak Anissa Safira bisa menanggapi langsung. Open mic. Apakah tentang fidyah atau tentang puasa ya? Kalau tentang datang bulan mungkin puasa ya Ustadz ya? Iya, kalau datang bulan dia dikodok puasanya, diganti puasanya, tidak dengan membayar fidyah. Oh, ini ada tanggapan Ustadz. Fidyah atau kodok? Oh, dua-duanya Ustadz. Oh iya, jadi begini. Jadi pertama dulu tentang membantu keluarga yang sakit dengan membayar fidyah. Jadi pembayaran fidyah itu berlaku kepada orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh. Tapi kalau misalnya punya harapan sembuh hanya seperti sakit demam, tifus, demam berdarah yang punya harapan sembuh, maka tetap harus mengkodok sholat. Beda dengan orang yang sudah sakit seperti stroke dan sakit-sakit berat yang lain yang harapan sembuhnya itu kecil, maka di ini dia membayar fidyah. Nah, sekarang pembayaran fidyah ini terhadap orang lain. Kita mau membantu orang untuk membayarkan fidyahnya. Maka yang terbaik bagi kita, kita sampaikan kepada orang tersebut. Jadi kita tawarkan. Kita tawarkan, saya ingin membayar fidyahnya ibu ataupun bapak. Yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk wanita haid itu dia tidak membayar fidyah, tetap dia mengkodok puasanya. Dia mengkodok puasanya. Kalau misalnya dia sudah terlewatkan, artinya sudah tidak ada waktu untuk mengkodok sholatnya karena sekarang hari ini sudah 1 Ramadan, sedangkan dia masih punya hutang puasanya. Nah, ini harus dihindari penyakit seperti ini. Diupayakan setelah Ramadan itu, di bulan Syawal, di bulan selanjutnya, sudah membayar utangnya. Supaya nanti tidak bertumpuk-tumpuk. Nah, sekarang kalau kondisinya sudah seperti itu, nanti dibayarkan setelah bulan Ramadan. Dengan mengkodok puasanya. Sudah jelas ya penjelasan dari Ustadz Mujiono untuk Mbak Anissa Safira dan saudara ini laki-laki atau perempuan ya? Ahmad, Mitra Ahmad. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan. Sepertinya tentang fidyah ini banyak yang ingin memperoleh wawasan lebih lanjut ini Ustadz. Dari Mbak Lili Nailufar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang fidyah
juga dengan pertanyaan yang hampir sama. Saya tidak puasa selama 6 tahun berturut-turut karena hamil, melahirkan, dan menyusui 3 anak yang lahir dengan jarak dekat. Ini bagaimana cara membayarnya ya? Terima kasih. Baik. Ini sudah bertumpuk-tumpuk hutangnya kalau begini. Jadi memang istri saya juga, sebagai pengalaman, istri saya juga itu kan melahirkan jaraknya dekat. 4 orang anak dengan kondisinya menyusui. Tapi alhamdulillah istri saya itu tidak membayar fidyah. Sebab dengan pendapat yang mengambil pendapat qadha, jadi qadha puasa. Nah, untuk yang wanita hamil ataupun menyusui, maka kalau mau berpuasa memang harus dilihat dulu kondisinya dan diupayakan memang ada kemauan dan ada semangatnya. Dan di waktu sahur itu dimakan dulu, diupayakan ada 4 sehat 5 sempurna lah. Ada ikannya, ada lauk pauknya, dan ada karbohidratnya, ada susunya, dan seterusnya. Ini diupayakan setiap sahur bagi wanita hamil yang ingin berpuasa maupun ibu yang sedang menyusui. Supaya nanti tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Istri saya juga dalam 1 bulan itu, waktu di masa sementara hamil, mungkin beberapa hari tidak berpuasa karena memang tidak tahan. Ada kondisi yang di mana sudah tidak tahan berpuasa, seperti 3 hari atau 5 hari. Di sini peran suami. Jadi memang dari awal itu sudah ada peran suami, memberikan semangat untuk berpuasa kepada ibu hamil ataupun yang menyusui. Kalau tidak mampu maka bisa membatalkan, tapi tetap ada upaya untuk menggantinya di bulan yang lain. Nah, sekarang dalam kondisi sudah 6 tahun berturut-turut, saya tidak tahu seperti apa. Jadi jawaban saya yang pertama, saya tidak tahu membayarnya seperti apa, tapi pendapat yang saya ambil tetap dengan qadha. Tetap dengan qadha mengganti puasanya. Di sini ada peran suami. Ini. Mungkin ada yang mengambil pendapat tentang fidyah karena memang sudah bertumpuk seperti ini dengan dalil Allah tidak membebani sesuatu kaum ataupun dengan bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Wallahu alam. Pertama yang saya bisa jawab, saya tidak tahu karena ini sudah berturut-turut. Yang kedua, kalaupun jawabannya ke saya, ini tetap diqadha. Paling kalau ada yang mau menjawab, paling yang ketiga ini. Ada yang menyebutkan paling dengan dalil bertakwalah semampumu. Wallahu alam. Hanya seperti itu, Mbak Anissa. Terima kasih Ustadz. Ini menjadi refleksi juga ya Ustadz untuk kita yang memahami bahwa keutamaan puasa itu sangat luar biasa di bulan Ramadan sehingga sayang sekali untuk ditinggalkan, terlebih bagi mungkin wanita hamil ya, bisa mempersiapkan diri dengan memperbaiki kebutuhan sahur dan berbukanya sehingga tidak ketinggalan. Betul. Baik, selanjutnya ini ada saudara kita yang bertanya. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya, jika dulunya semasa ia sudah balik tapi puasanya masih bolong-bolong tanpa uzur syar'i, setelah lebih paham ia menyesal. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah bertaubat? Ia ingin mengganti tapi juga tidak tahu berapa jumlah puasa yang bolong. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Iya, jadi dia kalau misalnya kondisinya kita seperti ini, kita mengqadha puasa, mengganti puasanya. Jadi cara mengganti puasa karena sudah tidak tahu jumlahnya, diperkirakan sendiri saja. Tapi jangan dibuat sekalian. Misalnya di usia 20-an tahun atau usia 17-an tahun. Kita sempat meninggalkan puasa selama 5 tahun misalnya. 5 tahun itu, range yang kita tinggalkan itu sekitar 10 hari. 10 hari kan dikalikan 5, sekitar 50 hari. Itu bisa nanti diganti setelah bulan Ramadan. Bisa nanti di bulan Syawal, bisa nanti di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan seterusnya. Jadi ketika kita mau mengganti, itu bisa dengan misalnya niat puasa Senin. Itu juga diniatkan dengan sekalian puasa qadha-nya.
Jadi qadha puasa sekaligus dengan puasa Seninnya. Begitupun di hari Kamisnya. Tapi kalau puasa qadha itu tidak terbatas di Senin Kamis. Qadha puasa itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari Ahad. Jadi tinggal diperkirakan saja di selama tahun itu, tahun berjalan itu berapa lama kita tidak berpuasa dan diakumulasi saja, dan itu yang harus diganti. Begitu, Allahu a'lam. Baik, Ustadz. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin saya ingin mengklarifikasi, Ustadz, yang berarti kita mengganti puasa qadha itu bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid, begitu ya, Ustadz ya? Betul. Iya, betul. Bisa seperti itu. Ya, baik. Seperti itu ya jawabannya untuk saudara yang tidak menyebutkan namanya. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa bertaubat dan hijrah untuk lebih baik lagi. Amin. Selanjutnya dari pertanyaan Kak Nia Rumiati dari Bogor. Afwan Ustadz, perempuan sebaiknya melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di rumah? Memang sholat tarawih bagi perempuan, memang yang terbaik bagi perempuan itu sholatnya kan di rumah. Itu yang terbaik. Tapi kalau perempuan ingin sholat di masjid, tidak masalah, tidak mengapa. Catatannya, dia harus memperhatikan auratnya. Tidak memperhatikan auratnya dan tidak berkhalwat. Misalnya, perempuan ingin datang ke masjid untuk sholat tarawih. Dia harus memperhatikan auratnya. Jangan datang ke masjid, mukenanya hanya dipegang. Dan dia tidak memakai jilbab. Atau datang ke masjid ternyata roknya itu kelihatan sampai kakinya, jadi kakinya itu terlihat karena tidak pakai kaos kaki. Jadi yang terbaik bagi perempuan dia sholat di rumah. Adapun kalau dia mau sholat di masjid, maka harus memperhatikan auratnya dan juga memperhatikan apa yang Allah haramkan. Jangan pulang dari tarawih justru boncengan dengan yang bukan mahram, jalan bersama dengan yang bukan mahram, dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ramang Ahmad. Hari Jumat apakah boleh berpuasa Ustadz selain di bulan Ramadan? Iya, memang ada larangan ini mengkhususkan berpuasa kalau di hari Jumat. Di hari Jumat kalau tidak salah itu ada pengkhususan. Tapi kalau kita hanya punya waktu mengqadha puasa di hari Jumat, maka tidak masalah. Kita hanya punya waktu mengqadha puasa di hari Jumat, maka tidak masalah. Memang ada larangannya kalau tidak salah di hari Jumat. Allahu a'lam, saya lupa. Itu larangannya itu kalau kita menganggap itu sebagai satu hari yang diutamakan ataupun hari yang dimuliakan, maka ini dimakruhkan kalau tidak salah. Tapi kalau kita hanya memiliki waktu mengqadha puasa di hari Jumat, maka tidak masalah untuk berpuasa di hari itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Termasuk ini ya, kalau misalnya kita sudah terbiasa puasa Senin, puasa Daud itu ya Ustadz ya, hari Jumat, betul, iya. Tidak masalah. Baik, ini ada yang DM bertanya dari Muhajirul Fakih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara terbaik dalam mentadaburi Al-Quran? Apakah dengan membaca tafsir saja atau perlu juga mencermati kata per kata? Di konteks ini perlu menggunakan rumus bahasa Arab bagi yang kurang menguasai kosakata Arab kah? Gitu. Iya. Jadi begini. Memang mempelajari Al-Quran itu harus dibarengi dengan bahasa Arab supaya lebih mantap. Cuman kalau memang kita tidak memiliki dasar bahasa Arab yang sempurna, yang bagus, karena memang tidak jalur di pondok, sebelumnya tidak pengalaman di pondok dan seterusnya, maka kita bisa dengan mempelajari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran saja. Nah, sekarang cara mentadaburinya.
Cara mentadaburinya itu tentu dengan membaca kitab tafsirnya para ulama. Nah, dan di saat kita berupaya untuk membacanya itu, kita berupaya untuk menarik pesan itu sampai dengan kondisi kita di hari ini. Jadi kalau misalnya ada satu pesan di dalam Al-Quran, kita membayangkan pesan itu kita tarik untuk kondisi kita di hari ini. Misalnya saya tadi menyebutkan tentang wal furqan. Nah, al-furqan itu kan pembeda antara hak dan batil. Nah, sekarang kita cek bagaimana kemudian orang bisa membedakan antara hak dan batil. Saya kasih contoh tadi tentang menerobos lampu merah, atau orang yang ada di dalam satu ruangan yang dia di dalam ruangan itu ada warna merah, ada kuning, ada hijau dan seterusnya, tapi dimatikan lampu. Jadi pesan itu ditarik di kondisi kita hari ini dan kita sederhanakan bahasanya. Seperti apa dia gitu. Jadi kembali lagi kita baca tafsirannya, karena di tafsiran itu ada asbabul nuzulnya, penjelasan para ulama, ataupun penjelasan para ulama tentang ayat itu, dan setelah itu kita tarik di kondisi kita di hari ini. Kita sederhanakan dia, kita mudahkan untuk kemudian kita pahami. Itu yang biasa dibuat oleh Ustadz Noman. Ustadz Noman itu ayat yang mungkin kalau kita baca terjemahannya itu agak berat. Tapi Ustadz Noman itu kan ayat yang berat ini diupayakan disederhanakan dan disampaikan kepada orang sehingga orang menjadi tertarik karena penyederhanaan bahasa Quran itu. Apalagi penyederhanaan itu dibuat dengan kondisi kita kondisi kita hari ini, dengan situasi hari ini, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ustadz. Selanjutnya, ini ada yang raise hand. Silahkan kepada Kak Arya, langsung menyampaikan pertanyaannya. Singkat saja. Ya, bismillah. Ustaz, ini bertanya Ustaz, mana yang lebih afdal Ustaz? Apakah kita sholat witir bersama imam di masjid, atau kita sholat witirnya nanti di sepertiga malam ketika sholat malam? Ustaz. Baik, silahkan Ustaz untuk langsung dijawab. Ya, wallahu a'lam. Yang terbaik di antara yang antum tanyakan ini, pertama saya tidak tahu. Yang kedua, kalau misalnya pelaksanaan sholat witir sudah dijalankan dengan imam di sholat tarawih, maka tidak perlu lagi kita menjalankan sholat witir nanti di waktu malamnya. Kalau misalnya kita ingin menjalankan sholat witir di waktu malamnya, maka tidak berarti kita tidak menjalankan witir dengan imam. Nah, sekarang yang mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama yang kita jalankan secara berjamaah dengan imam di sholat witir itu. Ini yang lebih utama. Dan juga ada hadisnya, saya lupa, tentang hadis sholat bersama dengan imam sampai selesai. Ini baiknya kita sholat witir dengan imam. Tapi ada juga yang mengambil satu pendapat tentang pelaksanaan witir itu harus dikerjakan setelah semuanya selesai. Nanti setelah sholat lail. Jadi biasanya akan kita dapati orang yang pergi ataupun pergi dari safnya, itu orang yang nanti melaksanakan sholat witir di setelah sholat lail. Dengan dalil yang diambil pelaksanaan witir itu nanti di terakhir pelaksanaan sholat lail. Wallahu a'lam. Itu jadi ada keutamaannya masing-masing. Demikian. Demikian Kak Arya, atas jawaban dari Ustadz Mujiono, apakah sudah bisa dipahami ya? Iya, ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Baik. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, Ahi Sofwan R. Adam. Apakah jadi bertanya? Silakan. Kami beri kesempatan untuk langsung open mic.
Jika tidak ada, dipersilakan kepada Pak Hanif mungkin ingin memberikan refleksi untuk surat ini. Mohon izin, Pak Hanif, bagaimana? Kalau belum, oh iya, tadi Ahi Safwan salah tindis. Oh iya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ada di ruang chat ada dari Ibu Tanti Yudiana. Apakah wanita boleh mengikuti sholat tarawih berjamaah dengan live streaming dari masjid? Karena ada masalah kesehatan, jadi tidak bisa datang. Nah, ini bagaimana Ustadz? Jika kondisinya seperti ini. Iya, jadi ini tidak bisa melakukan berjamaah sholat tarawih dengan live streaming di masjid. Tidak boleh, karena memang pelaksanaan sholat di masjid itu dia harus dengan saf yang yang bersambung. Jadi ada safnya yang bersambung. Selama safnya itu bersambung dengan saf yang ada di dalam masjid, maka itu masih lingkaran dengan imam yang ada di masjid itu. Jadi mereka masih menjadi makmum yang ada di masjid itu. Tapi kalau sudah terpisah, maka ini tidak menjadikan seseorang itu atau seorang makmum itu menjadi makmum bagi imam tersebut. Misalnya ada masjid, sebelahnya itu ada rumah. Perempuan ini dia sholat di rumahnya, kemudian dia sholat di rumahnya itu mengikuti imam yang ada di masjid. Maka ini tidak boleh seperti ini. Karena memang safnya terpisah dari saf makmum perempuan yang ada di masjid. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian atau refleksi? Maaf, itu menyambung pertanyaan saya tadi. Kalau misalnya niatnya bukan sholat berjamaah, tapi karena bacaan terbatas gitu, tapi mengikuti apa yang didengar dari loudspeakernya gitu, itu boleh nggak Ustaz? Oh, jadi kondisinya seperti di rumah ya? Iya, betul. Tapi karena memang bacaan masih terbatas, inginnya sholat tarawehnya ya suratnya misalnya yang cukup panjang begitu ya. Nah, karena terdengar suara imam dari sebelah, jadi mengikuti saja bacaannya, tapi nggak kalau misalnya nggak niat sholat berjamaah gitu, boleh nggak? Pertama gini, wallahu alam, saya pertama tidak tahu, cuman kalau dia mengikuti berarti dia menjadi makmum bagi imam itu. Jadi menjadi makmum bagi imam kalau mengikuti. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau makmum itu dia tidak boleh terpisah, kemakmumannya itu jarak makmum itu dengan makmum yang lain. Jadi tidak boleh seseorang itu sholat di rumahnya sedangkan dia mengikuti imam yang ada di masjid. Adapun misalnya kalau ingin mengikuti bacaan, wallahu alam ya, saya juga tidak tahu Bunda sebelumnya seperti apa. Tapi yang terbaik bagi kita adalah sholat dengan kondisi kita saja, dengan tidak mengikuti imam. Bisa jadi kita akan kurang konsentrasi, tapi kalau ada imamnya, kalau kondisinya seperti itu, baiknya kita ke masjid saja. Jadi baiknya memang kita ke masjid saja, tidak mengikuti di live streaming seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian ya yang sudah disampaikan secara langsung maupun via chat room. Mungkin waktunya terbatas ini ya Ustadz ya. Jadi untuk pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan, masih ingin disampaikan bisa via DM atau melalui grup
WhatsApp di NAK Indonesia atau di FOB atau melalui story morning, grup story morning gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin baru menyaksikan pengumuman flyernya via Instagram, teman-teman bisa ini ya, bisa save nomor admin, save nomor saya, nanti bisa saya masukkan ke grup komunitas NAK Indonesia untuk bisa mengikuti story subuh Ramadan di hari-hari selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Mujiono Pohi atas waktu ilmu yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami semua, bisa mengamalkan dengan sepenuh hati, bisa beribadah dengan penuh keyakinan, dengan senang, dinikmati, begitu ya. Terlebih di bulan Ramadan ini kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga mencoba untuk mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya dari Al-Quran. Dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan hasir Ustadz Mujiono, dan terima kasih banyak jazakumullah khairan hasir kepada rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.